Ya, untuk bidang sosial ini ada the one and only, silahkan Mbak. Ya, untuk bidang sosial ini ada Ibu Dr. Insinyur Tirna Zulida Situmorang MSI. Beliau memang kepakarannya di psikologi sosial. Untuk concern risetnya di subjective well-being, happiness, flourishing, greed, sama community well-being. Untuk tema riset payungnya di human flourishing sama perempuan kelompok rentan. Nah, next Mbak. Nah, ini dia Google Scholar-nya Bu Nina, bisa di scan sendiri. Dan tadi saya sudah konfirmasi ke Bu Nina ya, Bu Nina membuka payung riset. Jadi silahkan nanti bisa chat Bu Nina gitu ya, terkait dengan payung riset yang tertarik tema human flourishing dan perempuan di kelompok rentan. Karena Bu Nina hari ini tidak hadir, berhalangan hadir, kita nggak bisa nanya langsung nih. Jadi nanti maaf, jadi nanti teman-teman silahkan bisa langsung chat ke Bu Nina ya, terkait dengan TPS beliau dan juga tema-tema riset beliau. Oke, sepertinya cukup Mbak Linda dari yang sosial. Ada pertanyaan nggak ya? Ya, silakan dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya tentang TPS di bidang sosial. Ya, silakan dari 200 sekian. Pasti banyak yang berminat di sosial. Yuk, gimana? Apa mau langsung tanya ke Bu Nina? Bu Nina juga membuka payung, teman-teman. Jadi mungkin tadi yang, Bu, itu tadi banyak yang panik kan, aduh kok lewat payung gitu. Chatnya gimana? Tadi kan mungkin kalau tertumpuk gimana? Di ACC gimana gitu. Nah, ini juga ada salah satu peluang juga untuk buka riset payung begitu. Buat teman-teman yang mau chat, juga silahkan bertanya saja gitu untuk ketentuannya seperti apa. Demikian. Ya, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tema sosial ini dari teman-teman? Tidak ada sepertinya ya. Oh, ada. Sebentar. Saya tahu. Oh ya, saya ya, oke. Dari Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid, izin bertanya Ibu. Sebelumnya mohon maaf tidak berkaitan dengan bidang sosial. Oke, baiklah. Saya izin bertanya, untuk slide atau rekaman dari Zoom ini apakah akan di-share Bu? Iya. Jadi untuk rekaman Zoom ini nanti akan di-upload di YouTube fakultas. Kemudian untuk PPT-nya nanti akan kami share melalui dosen pembimbing akademik agar diteruskan di grup WhatsApp masing-masing. Gitu Mas Farid. Dan ada informasi dari Bu Urba, Masya Allah sudah sold out ya. Sudah sold out, sementara yang berminat payung sudah 15 orang, ditutup gitu ya. Nanti bisa menghubungi lagi sudah tanggal 23 sampai 28 ya. Siapa tahu ada yang mau mundur ya. Ini nada saya sudah terlalu cepat kayak jualan Shopee Live. Shopee Live sama TikTok Live gitu Bu. Oh iya, ini kesempatannya terbuka luas karena kita sedang live ya. Silahkan. Oh, ini buktinya sudah penuh ya Bu ya. Kuotanya dari Bu Urba, info dari Bu Urba nih teman-teman gitu ya. Oh, bisa menghubungi sesudah tanggal 23 Bu? Iya, ada kemungkinan. Ayo silahkan nanti setelah tanggal 23 bagi yang mungkin mundur-mundur masih bisa diisi ya Mbak Rinda ya. Wah ini nadanya udah agak beda ya. Ayo teman-teman sekarang silakan untuk segera pikirkan temanya apa. Kayak saya sepertinya sosial banget nih gitu ya Bu ya. Atau saya pio banget, klinis banget, pendidikan banget. Atau mungkin ingin mengambil peluang. Tadi kan dilihat kok kayaknya kurang banyak yang bertanya di bidang psikometri gitu ya. Wah, berarti kemungkinan ini asumsi misalnya agak sepi nih, jangan-jangan peluangnya berarti banyak. Bisa jadi begitu. Wah, sepertinya ini adalah jalan saya untuk saya bisa tadi yang kalau katanya Bu Dika apa Bu? MSIB tadi. Iya, yang MSIB tadi tuh. Wah, ternyata bisa bahasa lebih halus agar tidak menyebut cuan itu apa ya Bu ya? Jadi mungkin bisa banyak kebermanfaatannya ke depan gitu, lebih aplikatif, bisa untuk mengembangkan secara ekonomi misalnya begitu. Nah itu gimana, ini masih ada pertanyaan atau tidak? Masih banyak. Oh, masih banyak ternyata. Dari ini ada Kisti Syahrani.
Ibu izin bertanya mengenai psikologi forensik, kan sudah menjadi spesialis sendiri begitu ya Bu ya, tapi lebih dekat dengan klinis dan sosial. Lalu bagaimana jika nanti gambaran penelitiannya ingin dilakukan di lapas? Apakah memilih sosial atau klinis atau nanti tergantung variabel psikologinya Bu? Begitu. Jawabannya tergantung variabelnya, karena di lapas itu setting ya, setting tempatnya. Jadi kalau ngomongin ini risetnya sosial atau klinis itu ya tergantung variabel psikologisnya. Gitu Kisti. Itu Kisti, semoga menjawab. Wah, ini ada Indi keranjang kuningnya, tambahin Bu, itu tadi kuotanya 15. Nanti akan ditambah lagi, coba dilihat kalau misalnya memang tadi ya setelah tanggal-tanggal tertentu tuh masih ada yang mundur. Nah, itu silakan dipantau terus. Senin harga naik enggak ya? Oke. Bu, saya ingin tanya, apakah kalau saya ambil TPS sosial tapi tidak payung, apakah bisa dengan dosen lain selain Bu Nina? Atau untuk TPS sosial, wah Bu Gina sudah geleng-geleng. Atau untuk TPS sosial hanya payung dengan Bu Nina? Ini dari Riyandi Khairul Anang. Gimana Bu? Sementara menurut informasi dari Ibu Kaprodi yang ada ya yang tertera di layar. Artinya ya hanya 12 dosen itu. Kecuali nanti wallahu alam bisawab ya Bu Dika ya. Setelah tanggal 23 gitu ya, kuota penuh. Kemudian ada dosen yang tiba-tiba bilang, Bu Dika saya mau buka kelas TPS. Wow, pasti nanti akan diumumkan dan akan diviralkan di seluruh grup WhatsApp gitu ya. Sehingga pantengin terus ya tanggal mainnya. Ini kenapa kita gayanya? Ini jualan kelas. Gara-gara Bu Rinda nih. Udah sore soalnya. Ya, seperti jualan kelas TPS enggak ya? Ya gitu, teman-teman, untuk kesempatannya. Ibu izin bertanya lagi Bu, gitu. Ini dari Putri Nabilah Bu ya. Sepaham saya kuota per kelas kan 15 orang. Nah, jika 15 orang tersebut ingin ikut penelitian payung semua, apakah masih ada kuota yang untuk yang ingin penelitian individu? Tadi ya Bu ya, mungkin ini saya bantu jawab Ibu biar Ibu Dika dan juga Bu Kinai bisa minum. Tadi kuota per kelasnya memang 15 ya Bu ya, itu sudah campuran gitu ya, sudah mix gitu. Ada yang payung dan mungkin juga ada yang individu sudah include di sana. Intinya isinya kelas tersebut adalah 15 orang. Begitu untuk Mbak Putri Nabila, semoga menjawab. Nah, kemudian ini ada dari Galang bertanya kembali, kalau semua dosen payung sudah penuh terus sisanya yang tidak mendapatkan payung gimana Bu? Kalau semisal benar-benar mahasiswanya benar-benar butuh dosen payung, jadi solusinya bagaimana Ibu? Dari butuh, mungkin saya definisi memang harus, mungkin memang ingin sebuah keeratan dalam tim, memang butuh dalam payung seperti itu. Misalnya Ibu Dika, silakan Bu Dika. Ini kalau sifatnya kebijakan ya, Bu Dika yang bisa menjawab. Iya Mas Mbak, jadi kalau misalnya begini, kalau untuk menambahkan kuota ya, misalnya dari 15 terus kemudian bisa di up lagi nggak Bu Bos? Up keranjang kuning. mulai kacau ini, bisa di up lagi nggak? Itu kami dari Prodi itu berkomunikasi dengan dosennya Mas Mbak gitu. Jadi Prodi di sini itu posisinya adalah memfasilitasi. Ketika dosennya kemudian menyampaikan masih memungkinkan untuk menambah 1 atau 2 mahasiswa, itu akan dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak, itu kami tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi kalau pada prinsipnya adalah dosen yang berkenan untuk kemudian membuka kelas TPS itu adalah dosen yang saat ini kami sampaikan daftarnya kepada teman-teman seperti itu. Adapun dosen-dosen yang lain, karena setiap biasanya kalau dari prodi itu di setiap semester itu ada kelas TPS, jadi jangan khawatir kalau misalnya wah nanti saya nggak cocok sama dosen ini, misalnya seperti itu, saya pengen dosen itu, wah siapa tahu dosen itu baru buka kelas TPS semester depan gitu. Jadi karena kami bergantian, kalau dari prodi kami bergantian dosennya yang mengampu TPS seperti itu. Tapi kembali lagi kami sampaikan kalau dari prodi seperti itu yang berkenan untuk mengampu mata kuliah TPS itu adalah dosen yang sudah disampaikan oleh Bu Rinda dan Bu Kinai dari tadi siang sampai ini tadi gini. Jadi seperti itu. Jadi dosennya itu saja gitu. Jadi tidak ada kemudian dosen di luar itu gitu. Terus kemudian terkait tadi kalau udah pengen banget gitu.
Kalau trennya ya Mas Mbak gitu, jadi trennya tuh biasanya memang ada dosen yang seperti tadi saya sampaikan sedikit tadi di siang itu, ada dosen yang fokus pada dosen-dosen tertentu saja gitu. Tapi kembali lagi dosen itu kan punya kapasitas personal seperti itu, bahwa artinya bahwa TPS ini akan dibaca satu persatu gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kelasnya akan kelas besar kayak gitu, dan atau mengakomodasi satu dua kebutuhan mahasiswa. Jadi kami mengupayakan untuk bisa memberi win-win solution. Kami tanyakan ke dosennya apakah berkenan. Kalau misalnya berkenan ya kami tambahkan, tapi kalau misalnya dosennya sudah mengibarkan bendera putih gitu, berarti itu tidak akan ada tambahan kuota lagi seperti itu Mas Mbak. Baik, terima kasih Bu Dika. Nah, ini tadi ada pertanyaan kembali dari Julia Melani. Izin bertanya Ibu, jika ingin mengambil klinis, concernnya lebih menggunakan kuanti apa kuali ya Bu? Mungkin ini saya bantu jawab ya Bu Dika ya, mungkin boleh nanti ditambahkan. Bahwa metode ya, berarti lebih kepada metodenya kuanti apa kuali. Mungkin dilihat nanti kembali ke bimbingannya itu bersama dosen siapa. Mungkin tadi kan juga sudah sedikit dijelaskan bersama dosen tertentu lebih senang misalnya kuali, atau ada yang kuanti, atau juga tadi ada yang dibebaskan begitu ya Bu, ingin dengan metode apa saja dipersilahkan. Nah itu nanti kembali ke dosen pengampunya, nanti boleh silahkan dilihat dulu. Tadi ini kan mengambil klinis, berarti temanya pun juga belum tahu ya, mungkin temanya apa, silahkan ditelusuri dulu. Oh itu berarti temanya lebih kemana ya, temanya apa, variabelnya apa, kemudian nanti dilihat oh lebih masuk mungkin ke kelas dosen yang mana gitu, nanti coba dipropose, kemudian silahkan nanti diskusikan dengan metode apa sebaiknya, dan juga teman-teman memang senang gitu atau passionate dalam metodenya gitu. Ya, terima kasih, semoga menjawab ya Julia Melani. Mungkin nambah sedikit Mbak Rinda, jadi kalau saya boleh menyarankan di antara kebingungan teman-teman, bahkan nanti mungkin judulnya apa gitu, tidak perlu terburu-buru memilih dosennya siapa, tapi kemudian memahami tadi yang sudah dibagikan sama Mbak Rinda dan Bu Kinai gitu, dibagikan tema-tema itu tuh apa aja sih gitu tuh, gitu. Itu dipahami dulu, dilihat dulu sambil browsing tadi gitu. Kalau itu sudah kemudian mungkin ada yang cocok seperti itu, kita ini saja kalau mau pakai aliran yang rasional gitu ya pilih aja dari yang situ sudah ada gitu. Kalau mau yang rasional kan tujuannya tadi lebih cepat ya gitu kan, pilih saja seperti itu. Tapi kalau misalnya memang di situ hati berkata lain seperti itu ya, tetap hati tidak bisa berpaling di luar dari tema-tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kina dan Bu Rinda begitu, maka itu pun nanti ada konsekuensinya seperti itu. Nanti kemudian perlu mulai dari awal dan sebagainya. Tadi kan seperti tadi sudah dipaparkan beberapa dosen bahwa untuk tema-tema yang sudah mereka kuasai itu akan ada misalnya kayak tawaran literatur, bahkan tadi ada yang menawarkan sampai ke alat ukur seperti itu mungkin juga menjadi suatu hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Selain tadi juga semangat, lalu kemudian motivasi, lalu kemudian daya juang dari teman-teman sendiri untuk bisa menyelesaikannya seperti itu. Jadi bisa dimulai dari mencari lebih jauh atau informasi terkait dari tema-tema yang sudah disebutkan tadi seperti itu. Ya baik ya, terima kasih Bu Dika. Ya jadi selain tadi berburu dosen, nah ini juga harus difikirkan juga gitu temanya selanjutnya setelah dapat dosen, ini temanya apa gitu, isinya apa gitu ya. Jadi mungkin proses memilihnya itu dilihat dulu gitu, temanya, variabelnya itu apa ya, terus bisa dikait dengan apa, kira-kira senang nggak gitu untuk bisa mendalami itu gitu kan. Iya, kemudian ini ada dari Galang, mungkin bisa Bu, semisal salah satu dosen mungkin favorit gitu ya, ada 30 orang yang ingin bersama beliau, mungkin bisa Bu ada proses seleksi. Oh, sudah diseleksi ya, tadi kan sudah disampaikan ya Bu Dika dan juga Bu Kina ya, bahwa di beberapa dosen tadi ada yang mungkin diberi tugas dulu, ada yang di screening dulu, sudah baca belum jurnal ini, kamu udah baca apa saja. Nah, hal-hal yang demikian itu adalah proses seleksi sebenarnya. Jadi ketika teman-teman chat, nah performa terbaik tunjukkan di sana gitu ya, bahwa saya tahu Bu tema Ibu, misalnya seperti itu, saya sudah baca ini, sudah baca itu, sehingga saya memang pantas untuk masuk payung Ibu gitu ya, gitu misalnya itu. Nah itu proses seleksi sebenarnya. Kemudian
ini ada pesan dari Bu Arin ya, Bu Dika, Bu Kinai, Bu Rinda, terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan ini, mohon izin live ya. Baik, terima kasih juga Bu Arin, ini sudah terisi 12, terbuka lagi untuk 3 student. Nah, ini juga update-nya di keranjang Bu Arin teman-teman. Jadi sudah terisi 12 untuk tema bio. Ya, tadi kan sudah baca juga ya. Semoga tadi ini kan belum dikirim ya temanya, tapi pasti tadi mungkin udah ada yang capture gitu ya, daripada nunggu ini nanti habis ini baru dikirim, wah baru lihat gitu ya. Silakan dilihat lagi tema dari Bu Arin. Ini udah check out keranjangnya. Segera check out keranjangnya karena ini update-nya sudah terisi 12 sehingga sisa 3. Ya, terima kasih Bu Urba sudah join. Ya, sip. Semoga akhiri saja, kayaknya sudah 2,5 jam kita bercuap-cuap. Iya, berjualan nggak, Deng? seperti itu. Ya, kita sudah alhamdulillah sudah sampai di akhir sesi sosialisasi kepakaran dosen TPS S1 Fakultas Psikologi UAD. Ya, semoga dari total 12 dosen ya Ibu ya, dan juga 12 kelas TPS yang ditawarkan di semester genap ini 2023 dan juga 2024. Silakan bisa teman-teman cermati kembali. Nanti akan di-share juga PPT di hari ini untuk bisa memantapkan pilihan teman-teman dan juga mungkin bisa lebih mencari tahu tentang variabelnya. Tadi juga sudah disampaikan teknisnya seperti apa untuk KRS, kemudian ingin yang payung dan lain-lain. Semoga semakin jelas begitu. Sehingga setelah ini ya teman-teman bisa menghadapi KRS dengan lebih siap. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bu Kinai ada yang ingin ditambahkan atau Bu Dika? Tidak ada? Baik ya. Ya, terima kasih untuk Bu Kinai dan juga Ibu Dika. Oh ya teman-teman, untuk rekaman Zoom dan juga sosialisasi di hari ini akan di-upload di kanal YouTube Psikologi UAD. Nanti silahkan ditunggu saja di sana. Barangkali ada info yang ingin didengarkan kembali. Kemudian selain sosialisasi TPS, juga ada sosialisasi tentang mata kuliah magang gitu ya teman-teman, mungkin buat adik-adik tingkat dan lain-lain, dan teman-teman mungkin ada yang ditanya dan lain-lain, silahkan untuk diinfokan di sana juga gitu, nanti diupload di kanal YouTube ya. Saya Rinda Kumalawati dan juga Bu Dian Kinayung dan juga Ibu Dian Ekawati hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua di hari ini. Semoga sehat selalu, ini dalam masa liburan tapi semuanya semangat untuk join. Ini sekarang sampai 170. Semuanya berarti antusias untuk mempersiapkan dirinya mengambil mata kuliah TPS. Begitu, semoga sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa di kampus nanti ya, 4 Maret berarti ya. Ya, selamat menikmati liburan. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Kita coba ucapkan alhamdulillah hari ini untuk segala aktivitas yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu. Saya tutup billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.